Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Indasari, NPM 18110604114 dari kelas D semester 5, Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai model-model evaluasi kurikulum untuk memenuhi tugas UAS pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani, MPD. Pengertian evaluasi kurikulum. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Dalam bahasa Arab, evaluasi disebut dengan kata al-qimat, yaitu nilai menilai. Jadi, evaluasi mencakup pengertian yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengatur efektivitas dalam pembelajaran secara keseluruhan. Pengertian evaluasi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edwin Wong dan Gennal Brown, yaitu istilah menunjukkan pada suatu pengertian, yaitu suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Yang kedua, menurut Ten Brink dan Terry, mengemukakan evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi dan menggunakannya sebagai bahan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, menurut Suharsimi Arikunto, bahwa evaluasi tidak hanya mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, tetapi juga mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karakteristik evaluasi. Menurut Wina Sanjaya, ada dua hal yang menjadi karakteristik evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi merupakan suatu proses. Artinya, dalam suatu pelaksanaan evaluasi, mestinya terdiri berbagai macam tindakan yang harus dilakukan. Jadi, evaluasi bukanlah hasil tetapi rangkaian kegiatan. Yang kedua, evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Artinya, berdasarkan hasil pertimbangan, evaluasi apakah sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak. Tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama, untuk mengukur tercapainya tujuan dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan kurikulum. Yang kedua, untuk mengukur dan membandingkan keberhasilan kurikulum serta mengetahui potensi keberhasilannya. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan program, mengidentifikasi permasalahan yang timbul. Yang keempat, menentukan kegunaan kurikulum, keuntungan, dan kemungkinan pengembangannya lebih lanjut. Yang kelima, untuk mengukur dampak kurikulum bagi peningkatan kerja sumber daya manusia. Prinsip evaluasi kurikulum. Yang pertama, kontinuitas. Artinya, evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena kurikulum itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Yang kedua, komprehensif. Artinya, objek evaluasi harus diambil secara menyeluruh. Yang ketiga, adil dan objektif. Artinya, proses evaluasi dan pengambilan keputusan hasil evaluasi harus dilakukan secara adil. Peserta didik harus mendapatkan perlakuan yang sama. Yang keempat, kooperatif. Artinya, kegiatan evaluasi harus dilakukan atas kerjasama semua pihak, seperti orang tua, guru, kepala sekolah, pengawas, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Model-model evaluasi kurikulum ada 5. Yang pertama, model evaluasi kuantitatif. Yang kedua, model evaluasi kualitatif. Yang ketiga, model ekonomi mikro. Yang keempat, model Taylor. Dan yang kelima, model Alkin. Yang pertama, model evaluasi kuantitatif. Ciri-ciri yang menonjol dari evaluasi ini adalah penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Maksudnya, tidak digunakannya
pendekatan proses dalam mengembangkan kriteria evaluasi tetapi lebih kepada metodologi, kuantitatif, dan penggunaan tes. Yang kedua, model evaluasi kualitatif. Model evaluasi ini selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi, sehingga dimensi kegiatan dan proses lebih mendapatkan perhatian dari dimensi lain. Yang ketiga, model-model ekonomi mikro. Model evaluasi ini pada dasarnya adalah model yang menggunakan model evaluasi kuantitatif yang memiliki fokus utama pada hasil. Yang keempat, model Taylor. Pendekatan model Taylor menekankan bahwa evaluasi kurikulum diarahkan kepada usaha untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan yang berupa tingkah laku yang diharapkan telah dicapai oleh siswa dalam bentuk hasil belajar yang mereka tampilkan pada akhir kegiatan pembelajaran. Model ini dibangun atas dua dasar pemikiran. Yang pertama, evaluasi ditujukan pada tingkah laku peserta didik. Yang kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kurikulum dan sesudah melaksanakan kurikulum. Adapun prosedur pelaksanaan dari model Taylor ini adalah: yang pertama, menentukan tujuan kurikulum yang dievaluasi. Maksudnya adalah model tujuan behavioral yang sudah dikembangkan sejak kurikulum 1997. Yang kedua, menentukan situasi di mana peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. Dari langkah ini, evaluator memberikan perhatian dengan seksama supaya pembelajaran yang terjadi mengungkapkan hasil belajar yang dirancang kurikulum. Yang ketiga, menentukan alat evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik, seperti berbentuk tes, observasi, kuesioner, panduan wawancara, dan sebagainya. Yang kelima, model Alkin. Menurut Alkin, evaluasi adalah suatu proses untuk meyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi, memilih informasi yang tepat, dan menganalisis informasi sehingga dapat disusun laporan bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Model ini mengemukakan 5 jenis evaluasi, yaitu yang pertama, sistem assessment, yaitu untuk memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Yang kedua, program planning, yaitu untuk membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Yang ketiga, program implementation, yaitu untuk menyiapkan informasi apakah suatu program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat sebagaimana yang direncanakan. Yang keempat, program improvement, yaitu memberikan informasi tentang bagaimana suatu program dapat berfungsi, bekerja, atau berjalan. Yang kelima, program certification, yaitu memberikan informasi tentang nilai atau manfaat suatu program. Sekian penjelasan saya mengenai model-model evaluasi kurikulum. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan menonton video ini. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.